Yuhu, kali ini gue mau mereview salah satu hotel, salah deng. Ini kos-kosan eksklusif. Lihat deh, ini kos-kosan baru banget, masih anget banget. Parkirannya luas banget, cuy. Lo mau parkir motor, mobil, truk, kontainer, aduh, bisa banget di sini. Asal jangan lo parkir harapannya, karena harapan itu nggak ada habisnya. Setiap sudut area kos-kosan ini juga dilengkapi dengan CCTV, jadi pasti aman banget. Lo bisa lihat kan tadi itu banyak banget ya pantauan CCTV-nya. Oke, lanjut kita ke atas. BTW kos-kosan ini letaknya strategis banget ya, adanya di Jakarta Selatan dan akses buat kemana-mananya tuh gampang banget karena deket sama stasiun. Terus udah gitu kalian mau ke mall-mall juga deket banget kok. Oh ya, di sekitaran sini juga gampang banget buat kalian yang cari makanan, jadi nggak perlulah capek-capek naik motor gitu kan, karena banyak jajanan di depan sini tuh, salah satunya ada es teh Solo. Lanjut lagi, ini ada taman mini-mini. Terus pas kita masuk ke lantai pertamanya ini ada tempat untuk taruh-taruh paket ya. Jadi kalau kalian beli paket online gitu kan, nanti security-nya tinggal taruh nih sesuai dengan lantai kalian. Jadi kalian pulang tinggal ambil deh. Selain itu di sini juga ada tempat helm buat kalian yang pakai motor. Kalau males nih ya kan, ribet banget bawa-bawa ke kamar, taruh aja nih helmnya di sini. Ya, insya Allah nggak bakal hilang lah ya. Kalau kalian udah masuk ke dalam sini, itu sudah bener-bener privasi banget. Dan tadi pakai akses ya. Jadi satu penghuni itu satu aksesnya. Dan di sini tuh kayak sirkulasi udaranya bagus banget sih menurut gue, karena luas, terus tuh kayak banyak bolong-bolongan gitu ya. Jadi kayak adem aja gitu. Tuh ya kan, itu pintu otomatis. Naik lagi kita sedikit sih ini ke lantai 1 karena ada beberapa lantai. Oh ya, minusnya ini nggak ada lift ya, jadi kalian harus semangat. Tangganya juga nggak gede-gede banget kok, jadi langkah kalian tuh nggak berat gitu, kayak nggak ngos-ngosan. Santuy aja ini, hitung-hitung olahraga. Nah ini dia udah ada di lorong lantai 1, ini kamar-kamarnya nih. Di sini tuh baru semua ya, jadi gue suka banget nih manajemennya. Dicatat-catat gitu loh, apa yang udah, apa yang belum. Terus udah siap untuk disewain atau belum. Jadi kayak menurut gue ini keren aja gitu loh. Good lah pokoknya, lanjut review. Oke, kita review yang udah ready. Kamar 108 taram, sama ya, pintunya pakai akses juga. Terus kayak di hotel-hotel gitu loh, ditaro ya kan, ke dalam situ baru nanti nyala semua. Tek ya. Ini ada kasurnya, mungkin sekitar 160 ukurannya. Terus udah dapet bantal juga, dan di sini tuh udah dapet spraynya juga. Jadi sisanya tinggal kalian buat ganti-ganti bawa sendiri. Weh, ternyata ini kasur sama bantalnya juga empuk banget, kayak bikin PW rebahan gitu. Nah, suasana kamarnya tuh seperti ini, ya kan? Ini manis banget sih, adem gitu ya kayaknya. Nah, gue suka banget sih lantainya, lantai unik. Tapi ntar dulu, ini ada rak-rak buat naruh sendal apa bukan sih? Gue taruh aja lah di situ. Terus ada TV-nya juga, ya kan? Terus ada meja untuk bekerjanya. Oke lah ya. Nah tadi gue bilang kan ini lantainya lucu banget, sumpah. Terus samping sini ada laci buat kalian naruh-naruh biar nggak berantakan di meja situ. Ada stop kontaknya juga buat ngemudahin kalian buat ngecharge handphone kalian, tuh ada di kiri dan di kanan. Ini apa ya? Nggak apa-apa. Tinggal kalian tutup pakai hordeng. Cakep udah ini kamar, mantep dah. Lanjut, sekarang kita mereview lemari. Ini adalah lemari gantung, jadi lemarinya ada 2 pintu. Itu buat naruh-taruh. Ada kacanya cuy, kacanya di dalam lemari. Tadi ada buat baju gantungnya, ini buat baju-baju lipatnya juga. Apa ini, jendela kah? Oh no, ini apaan cuy? Ya sirkulasi udara aja kali ya, tapi ini bisa kita manfaatkan untuk menjemur underwear. Bener gak sih gue? Ini jiwa anak-anak kosan kayak gitu cuy. Boleh gak tuh? Lanjut, yang terpenting itu adalah kamar mandinya bersih apa kagak? Ya pasti bersih lah. Udah gitu di sini ada water heaternya juga. Keren mamen. Kamar mandinya juga luas banget sih, nggak ngap gitu ya kan. Ada ini wastafel plus kaca buat ngaca ya kan. Terus ada exhaust biar nggak ngep di kamar mandinya, karena kan panas ya.
Terus abis itu ada klosetnya juga, klosetnya duduk ya. Lanjut kita keluar di kamar, di kasur. Gua mau ngetes TV ini sudah smart TV ya. Wait, ribet banget ya Allah. Jadi buat kalian yang mau nonton Netflix, YouTube, tinggal masukin akun kalian. Di sini juga free wifi. Dan pasti nggak bakalan lemot. Oke, kita coba otak-atik ya. Kayaknya wifi-nya belum terhubung deh. Karena gue di sini sendirian. Ini kayak mana ini? Tapi ya udahlah ya. Pokoknya ini TV-nya smart TV ya, yang terbaru. Terus juga cukup besar. Kayaknya ini 32 inch deh. Nah tuh, penampakan dari sini nih. Bisa YouTube apa Netflix ya. Pokoknya oke lah. Lanjut aja dah. Kita masih di area lantai 1. Ini di setiap lantai ada smoking room. Karena kalau di kamar tidak boleh merokok ya. Naik lagi ke atas. Set, bagus banget ya. Setiap lantai ada area smoking roomnya di pojok-pojokan. Dan nanti kalian bakal tahu di ending bakalan ada apa. Keren banget ini kos-kosannya. Sumpah. Lanjut kita naik tuh, nggak capek ini karena nggak terlalu tinggi tangganya tuh, ceper-ceper jadi nggak capek gitu. Ini masih gelap karena belum ada penghuni ya, penghuninya baru 5 orang. Nah ini udah di lantai 2, lantai 2-nya itu adalah pantry, jadi buat kalian yang mau masak, ini umum ya, mau lantai 1, 2, 3, terserah semua penghuni boleh pakai ini. Tuh, ini dapur bersih dan dapur kotornya dijadikan satu. Jadi kalian bebas bawa makanan sendiri aja. Dan ada kulkasnya 2 ya kan, tapi yang satu masih di solatik. Coba kita lihat yang ini. Nah, ada telur 3 biji ya kan. Tapi jangan diambil, itu punya orang. Jadi kalian kalau lagi ngekos dapat yang fasilitas kayak gini dinamain. Gitu ya kan, biar anak-anak yang lain nggak ngambil punya kalian. Nah ini meja-meja makannya. Terus di sana juga tuh pojok situ tuh sambil ngerokok itu enak banget di pojok situ tuh buat yang cowok-cowok kan biasanya udah disediain juga perlengkapan makan, garpu, sendok, pisau, terus bumbu-bumbunya juga, terus centong, ada gelas juga. Lumayan lah nih gelasnya banyak loh. Terus ada piring-piring juga, mangkok, terus ada blender juga. Oke lah ini, kalian tinggal bawa badan doang sama baju. Tuh, panci-panci buat mau bikin mie atau mau masak yang lain. Terus gasnya juga tinggal pakai ya, itu udah fasilitas semua dari sana. Tuh, ada ulekan juga lagi yang buat suka nyambel ya kan. Oke, ini oke banget. Tuh, ada CCTV-nya juga di pojok 2 pojokan itu. Jangan macem-macem kalian. Nih, duduk-duduk santuy di sini enak banget, sumpah. Dan asik banget gak sih? Aduh. Walaupun ini belum tinggi ya, karena nanti kalian bakalan lihat sesuatu yang lebih mantep lagi dari kos-kosan ini, sumpah. Bikin kalian anjrit. Gue ngekos di sini aja dah. Makan mie dah. Gitu. Enggak, jangan kayak gitu juga ya. Harus makan makanan yang bergizi juga, ya kan. Dan lanjut lagi, ini nggak usah direview kamarnya karena cuman ada 2 tipe ya kan. Nanti kita bahas di ending aja untuk tipe kamarnya. Lanjut lagi, kita naik ke atas. Ini lantai 3 ya. Tuh, ini udah paling mentok. Tinggi ya. Jadi gak bakalan engap, sumpah. Kalian mau bereksperimen di pojokan mana juga enak gitu buat ngelamun, sumpah. Mau yang dari lantai kamarnya di lantai 2, mau di lantai 3 numpang-numpang duduk gitu kan di sini, nggak apa-apa. Dan di setiap lantai juga disediain dispenser ya. Jadi kalian nggak perlu repot-repot beli air mineral. Tuh, ada dispenser, ada apar juga di setiap lantai. Gue bingung deh, kira-kira ini bakalan dikasih TV gak sih? Soalnya ini kalau buat nobar, sumpah, ini PW banget sih. Udah gitu kan jadi bikin lebih akrab ya sama penghuni kosan lainnya. Enak banget ini, sumpah. Gue duduk-duduk kayak di sini nih. Nih, posisi duduk gue kayak gini, ya kan? Sambil gue rekam-rekam. Anggap aja kayak rumah sendiri udah. Soalnya adem banget.
Nah ini juga lorong-lorong kamarnya kayaknya belum diisi ya, karena pasti yang di bawah dulu lah. Kita jalan, ini kalian pasti, gue yang deg-degan anjir, gue yang review, gue yang deg-degan karena ini adalah tempat paling syahdu. Waduh, tuh lu lihat deh, rooftopnya keren banget, subhanallah. Gila, keren banget gak sih? Sumpah, gue berasa lagi kayak di kafe. Iya beneran dah, kafe-kafe yang tinggi-tinggi di deket Senayan sono. Disediain wastafel juga sama tempat sampah, jadi tempat ini selalu bersih ya. Dan gak repot-repot buat kalian yang mau cuci tangan. Ya itu mungkin buat servis areanya mereka lah ya, itu tangga-tangga ke atas. Nih duduk-duduk di sini, enak banget. Lihat dong pemandangannya, ya Allah. Yang di situ, nggak suka. Sukanya yang di sini nih. Pas mandep sini, astagfirullah. Subhanallah, mantep banget. Kayak rasanya gue pengen jadi anak kosan lagi gitu. Tuh, asik banget gak sih? Nih buat yang lagi kerja, dapat kerjaan gitu di sekitaran Menteng atau deket-deket sama Manggarai, kalian ngekos di sini aja deh. Betah, yakin gue betah, beneran. Ih cakep banget pemandangannya. Kalau yang ini jangan ya, Jakarta memang sudah padat banget. Angle-nya dari jauh aja yang kayak tadi aja. Ini udah padat banget. Puyeng udah mikirin kerjaan, ngelihat yang begitu jadi makin puyeng. Dah. Live musik di sini, di atas ini live musikan. Wih, enak banget. Iya dah. Nah, tadi kan gue bilang ada 2 tipe ya. Yang tadi tipe untuk standar roomnya. Emang di sini standar doang, maksudnya kasurnya tuh ada 2 tipe. Kasur yang queen 160 atau yang twin kayak gini, satu-satu tuh. Jadinya buat kalian yang ngekos berdua, boleh banget nih. Jadi nanti kan bisa dibagi 2, kasurnya juga sendiri-sendiri, jadi lebih privacy lagi ya kan. Terus sengaja juga TV-nya di sini di setiap kamar nggak pernah dibuka ya, kecuali mereka maintenance doang ini nyala gitu. Karena kalian aja nanti yang buka, jadi kayak bener-bener first-nya kalian. Aduh, ya Allah. Sama ini ada meja bekerjanya juga, AC-nya juga, terus ada lemarinya juga, kamar mandinya juga sama, ada water heater, ada exhaust, sama semua sama, cuma beda di ukuran kasurnya aja. Keren banget sih, keren menurut gue. Dan ngebebasin kalau walaupun harganya agak mahal, tapi kalau kalian mau berdua sama teman kalian, jadi bisa setengah-setengah gitu kan. Kalau kos-kosan yang lain kan kalau nambah orang ya harus nambah 200.000 gitu kan. Kalau ini enggak. Jadi kalau misalnya harganya sekian, ya udah bagi 2 aja. Fasilitasnya juga lengkap banget ya. Udah ada bantal, ada spraynya juga, lemari, TV, AC, ada wifi juga. Terus bisa nonton Netflix, YouTube. Tinggal bawa koper isi baju, udah. Kamarnya juga bagus banget cuy. Bener, gue suka banget ya perpaduan warnanya tuh kalem banget. Terus motif lantainya tuh bagus banget, kayak apa ya, lebih estetik gitu liatnya. Walaupun ini nggak ada kolam renang atau nggak ada gymnya, mungkin belum terfikirkan oleh manajemen nih untuk menyediakan itu. Next, tapi bakalan ada yang bagus-bagus lagi ditambahinnya, karena menurut gue spot-spot ini udah bagus-bagus banget dan udah bikin nyaman banget. Kamarnya nyaman, terus fasilitasnya juga nyaman, ada dapur bersama, ruang tunggu, ruang tamu, tempat buat naro-naro paket, taruh helm, semuanya udah disediain. Parkirannya luas banget. Oke lah. Jadi guys, untuk ngekos di sini itu kalian dikenakan Rp4.500.000. Nah, itu untuk per bulannya. Kalau misalnya untuk kayak mingguan bisa nggak? Bisa banget guys. Di sini bisa untuk mingguan dan dikenakan biayanya itu sekitar 1.500.000. Jadi buat kalian yang lagi kerja atau lagi ada tugas di sekitaran Menteng, Manggarai dan sekitarnya, terus mau cari tempat untuk stay gitu kan. Nah, ini bisa banget nih untuk mingguan. Karena menurut gue
aksesnya juga gampang banget kemana-mana gitu. Terus harganya juga lumayan terjangkau lah, karena fasilitasnya juga lengkap, bersih, baru lagi, ya kan? Dan nyaman banget. Gimana nih menurut kalian? Tertarik buat ngekos di sini? Langsung aja kepoin Instagramnya. Dan see you next video. Kita review mana lagi ya enaknya. Bye-bye.